Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat. Di antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya kita bisa berkumpul di dalam masjid yang insyaallah diberkahi Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kami di sini, kami akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan mudah memaafkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Jabin bin Sulaim. Wa inni imra'un syatamaka wa 'ayyaruka bima ya'lamu fik, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi, fa innama wabalu dzalika 'alaihi. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau balasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk, biarlah ia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. Betapa mulia apa yang telah diajarkan oleh Nabi Nabi ketika kita dipermalukan dan dihina, maka kita tidak perlu membalas dengan menghina dan mencela orang tersebut walau kita tahu kekurangan yang ada pada dirinya dan kita bisa menjatuhkannya. Biarlah akibat jelek dari mencela dan menjatuhkan itu akan ditanggung si pencela di akhirat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, jika ada orang jahil mengejek, maka balasnya dengan mengucapkan doa kebaikan untuknya, semisal mengucapkan jazakumullahu khairan, artinya semoga Allah membalas kebaikanmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar. Ada yang membuat marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Malah yang semula bermusuhan bisa jadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, namun yang mampu melakukan hal seperti ini adalah orang yang memiliki kesabaran, karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah sesuatu yang berat bagi setiap jiwa. Jelas di sini kita dianjurkan untuk selalu mudah memaafkan, karena orang yang menyakiti kita baik dengan perkataan atau perbuatan, memaafkan itu lebih utama dari sekedar menahan amarah yang berbuat jahat pada kita. Tentu orang yang mudah memaafkan adalah orang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang namanya kuat bukanlah dengan pandai berkelahi. Yang disebut kuat adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6114 dan Muslim nomor 2609. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah, sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang berjalan di bumi dengan rendah hati
Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 62. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan-kejahatan. Tolak kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Quran Surat Fussilat ayat 34. Sebelum kita tutup pembacaan hadis ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pampes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Jannatul Abror, dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas, berkah, agar mau berbagi pada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.